seluruh bidang ilmu. Amin. Jazakallah khair. Ingin bertanya bahwa tadi dijelaskan bahwa ada proses yang namanya belajar keimanan sebelum belajar Al-Quran. Sedangkan di hadis yang lain disebutkan bahwa belajar adab sebelum belajar ilmu. Dan keimanan ini adalah ilmu. Iya. Nah, untuk kita yang baru hijrah ini Ustaz, apakah proses ini juga bagaimana untuk menerapkan proses ini? Belajar adab dulu, baru belajar keimanan, baru Al-Quran, atau bagaimana Ustaz? Ya baik. Jadi ada tadi dihaditkan iman dulu, kemudian belajar Al-Quran. Kalau saudara kita tadi sebutkan adab dulu, kemudian belajar ilmu. Terkait adab dulu kemudian belajar ilmu, itu bukan di hadits ya, itu ucapan dari sebagian para as-salaf dan perbuatan dari sebagian as-salaf. Iya. Dan penafsiran adab sebelum belajar ilmu itu masuk ke dalam makna itu tadi, iman sebelum apa? Sebelum belajar Al-Quran. Jadi mereka belajar dari pokok-pokok iman, dan adab akhlak itu bagian dari keimanan. Iya. Akhlak yang mulia itu bagian dari keimanan. Cuman banyak orang yang keliru memahami hadits itu. Apa memahami perbuatan sebagian as-salaf itu. Seperti kalau saya nggak salah dari Ibnu Mubarak, beliau belajar adab 30 tahun, belajar ilmu 20 tahun. Iya. Jadi 30 tahun ini Ibnu Mubarak belajar adab misalnya. Iya. Beliau ini perawi hadits. Haditsnya sangat banyak sekali. Nggak mungkin beliau menghafal hadits di mana? Di umur lebih 30 tahun. Iya. Jelas ya? Jadi adab di situ bukan artinya dia murni adab saja. Maksudnya dia fokuskan ke adab, lebih mendominasi ke adab. Ada yang lainnya dari pokok-pokok ilmu tetap dia pelajari, misalnya dengar Al-Quran, dengar hadits, tetap menghafal hadits, tapi fikih yang paling banyak dia fokuskan ke masalah apa? Ke masalah adab. Iya. Nah, inilah yang keliru pada sebagian orang memahami belajar adab, cuman adab yang dia pahami juga terbatas. Ya, adab bagaimana ramah dengan orang, ketemu dengan orang salaman, interaksi dengan orang. Itu kan membatasi namanya. Fikih tentang apa? Tentang adab. Membatasi fikih tentang adab. Apalagi kalau adab itu diarahkan ke pembahasan, ya kalau menegur orang, ya harusnya tabayun dulu. Ya. Nah, itu namanya kesalahan. Jelas ya? Kok bisa kesalahan yang sudah disebarkan di mana-mana, kesalahan yang tersiar di majelis, ketika mau diluruskan kesalahan, saya harus tabayun dulu sama dia. Ini ada rekamannya, kesalahannya ke sana sini, ya itu diperbaiki, bisa memperbaikinya langsung. Kalau mau menasihati orangnya secara khusus, boleh saja, nggak ada masalah, itu adalah hal yang baik. Tapi orang yang menasihati itu nggak mesti dia diistilahkan tabayun ke orangnya, sebab maksud dia bukan orang itu, maksud dia memperbaiki kesalahan. Ya, bukan orangnya yang dimaksud, kesalahannya yang dimaksudkan. Jelas ya? Jadi kalau dihitung itu bagian dari adab. Jadi belajarlah adab sebelum belajar ilmu. Nah, itu nggak benar ya cara memahami. Jadi akidah, kemudian belajar dari manhaj, ya supaya seorang itu kenal lurus di atas jalan dan asas yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu dia masuk ke dalam rincian-rincian ilmu. Iya. Dari akidah dan manhaj itu terbentuk adab-adab, etika-etika, akhlak. Karena itu di pembahasan akidah wasitiyah, di akhir akidah wasitiyah itu oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu khusus disebutkan tentang adabnya ahli sunnah wal jamaah. Karena memang itu bagian dari akidah. Ya, itu bagian dari keimanan. Ya, wallahu ta'ala alam. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Dan mudah-mudahan apa yang kita dengarkan di kajian ini berberkah untuk kita semua, berberkah kepada pihak kawan-kawan kita dari pihak penyelenggara dan kawan-kawan kita yang berada di tempat yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan hidayah untuk kita semua, melindungi kita semua dari segala kejelekan dan selalu memudahkan kita pada segala kebaikan. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.